Kita akan lanjutkan perkuliahan hari ini. Kita akan bicara tentang meneruskan apa yang kita bahas minggu lalu tentang Great Debates dalam hubungan internasional. Great Debates ini cuma ngasih ngebantu kita untuk memetakan teori-teori yang ada. That's it. Karena buat saya kayak misalnya realis ya realis. Jangan kemudian dibedakan realis ya Morgenthau dengan Kenneth Waltz misalnya, yang masuk ke neorealisme. Karena kalau udah jadi neorealisme, siapa tahu ntar ya who knows. Salah satu di antara Anda punya pemikiran yang mencoba untuk menambahkan atau merevisi realisme yang ada, mau jadi apa? Neorealismenya udah ada, masa neo-neorealisme? Oke, boleh deh neo-neorealisme. Terus kemudian ntar ada lagi yang lain, punya realisme yang baru lagi. Terus kemudian neo-neorealisme. Terus saya seperti itu. Buat saya sih ya realis. Mau realisnya Watts, mau realisnya Morgenthau, atau malah sekarang yang muncul jadi scholar-scholar realis itu diantaranya adalah Merseymer, lalu kemudian Stephen Waltz, Robert Jarvis misalnya, ya mereka sama-sama realis. Buat saya adalah ini kotaknya realis yang kemudian beda dengan kotaknya liberalis. Ada lagi kotaknya yang konstruktivis yang kemudian berbeda posisinya dan mereka punya kacamata yang berbeda. Kalau pemikiran-pemikiran yang kemudian ada ya tinggal dikotakkan di kotak-kotak besar tadi tanpa kemudian harus tadi realisnya dirubah, kemudian ada lagi karena sekarang banyak orang yang coba untuk memetakan variannya kalau realis aja ya. Ada Morgenthau dengan classical realism. Kemudian ketika pakai behavioralis, Kenneth Waltz muncul dengan neorealisme. Neorealisme ini dibilang oleh Merseymer sebagai realisme defensif karena beda dengan punya dia yang ofensif. Jadi ada defensif realisme, ada ofensif realisme. Setelah itu kemudian sekarang muncul lagi di kajian kebijakan luar negeri neo-classical realism yang intinya adalah coba untuk bisa ngebahas juga politik domestik. Semuanya punya cara berpikir yang sama, negative thinking, prepare for the worst, lalu kemudian pesimis terhadap manusia. Yang artinya ya power penting, lalu kemudian national interest adalah sesuatu yang penting dan militer bisa dibilang harus diutamakan karena terkait dengan survival misalnya. Intinya mereka semua sama, tapi variannya yang kemudian berbeda-beda, agak geser ke kiri, agak geser ke kanan. Itu kalau pendapat saya ya dalam perdebatan ini. Ya intinya sekarang kita coba untuk melihat perdebatan ini lebih kayak petanya lah, jalannya sampai kemudian sekarang banyak pendekatan-pendekatan yang kemudian baru. Oke, kita lanjut dulu. Ini mengingatkan yang minggu lalu bicara tentang Great Debate pertama antara utopian liberalism versus dengan realisme. Hal-hal ini didasarkan kepada asumsi sebenarnya bahwa tadi pada dasarnya manusia baik atau pada dasarnya manusia buruk. Dan asumsi tadi cuma didasarkan kepada historical knowledge. Pemahaman terkait dengan sejarah. Orang-orang realis memahami sejarah seperti ini, orang-orang liberalis memahami sejarah seperti ini. Jadi kemudian intinya lebih ke judgment, assumptions, mengasumsikan manusia begini atau manusia begitu. Itu perdebatan pertama dari generasi pertama dan generasi kedua pemikir HI. Kemudian pada tahun 50-60-an pasca Perang Dunia Kedua, muncul generasi ketiga dalam HI yang sebenarnya ini dimulai dari penstudi sosiologi lalu kemudian ekonomi juga. Intinya adalah gerakan mereka namanya behavioralisme atau scientificism. Intinya mencoba untuk membuat ilmu sosial setara dengan ilmu alam. Dengan cara apa? Dengan prosedur yang sifatnya saintifik. Dan kalau Anda mau lihat, ini sangat berlaku sekali di ilmu ekonomi. Sehingga muncullah ekonometri dan sebagainya. Sehingga bisa seakan-akan malah mereka bisa memprediksikan ke depan akan seperti apa.
inti dari behavioralisme ini adalah sebuah ilmu itu harus melalui sebuah prosedur yang sifatnya scientific, di mana nggak bisa didasarkan cuman asumsi, judgment, atau malah cuman dari historical knowledge saja, tapi kita harus mengumpulkan data yang banyak, data yang besar, atau sekarang banyak yang bilang sebagai big data, terkait dengan kejadian-kejadian empiris dalam ilmu tersebut. Kalau misalnya kita pakai HI berarti college large amount of empirical data terkait dengan hubungan internasional. Data tersebut kita kumpulkan, dari data yang ada kita lakukan pengukuran. Lalu kita lakukan klasifikasi. Dari klasifikasi tadi kemudian digeneralisasi. Oh, kecenderungannya seperti A, jadi seperti B, dan sebagainya. Dari sana baru kemudian mencoba untuk memvalidasi hipotesis yang ada. Atau yang awalnya asumsi, kemudian divalidasi asumsi tadi menjadi sebuah tesis, bukan cuma hipotesis. Kalau hipotesis kan berarti awal saja, dugaan awalnya kayak gimana. Sedangkan kalau setelah menjadi tesis berarti sudah dibuktikan. Dan kalau sudah dibuktikan itu akan jadi scientific theories, teori yang sifatnya scientific. Dan ini harusnya yang menjadi dasar bagi disiplin yang sifatnya scientific. Jadi ini kritik kepada ilmu sosial yang bisa dibilang dari dulu itu cuman pakai cara berpikir yang sifatnya judgment atau asumsi saja. Asumsi tadi bisa kok dijadikan ilmu ketika ada datanya dan data tersebut kemudian bisa menjustifikasi asumsi-asumsi tersebut. Ini semangat dari pengkaji-pengkaji yang sifatnya behavioralis. Dan cara berpikirnya agak berbeda dengan yang yang sebelumnya, yang tradisional historik. Mereka lebih kuantitatif. Lalu kemudian data tadi kemudian sesuatu yang kemudian cukup penting bagi mereka. Dari cara berpikir ini kemudian muncullah neo-neoan dalam HI. Pertama adalah neoliberalisme. Tahun 50 kemudian 70-an. Dikumpulkan data yang banyak dan yang terjadi pada tahun 50 dan 70 pada waktu itu adalah Amerika Serikat bermitra dengan negara-negara di Eropa Barat. Lalu trendsnya pada waktu itu adalah ada perdagangan dan investasi antara negara-negara antara Amerika Serikat dengan negara-negara Eropa Barat pada waktu itu, di mana ya Amerika Serikat memang membantu negara Eropa Barat untuk membangun kembali wilayah mereka pasca Perang Dunia Kedua. Kan kita tahu Amerika Serikat ketika perang rumahnya nggak acak-acakan, rumahnya malah nggak dipakai untuk perang, wilayahnya nggak dipakai untuk perang. Wilayah yang dipakai untuk perang kalau nggak Eropa, kalau nggak Pasifik pada waktu itu. Lalu ada trade and investment yang kemudian terjadi dan cukup besar, walaupun jaraknya cukup jauh, dipisahkan oleh Samudra Atlantik. Lalu kemudian ada travel, ada communication antar negara, termasuk antar aktor non-negara, individu-individu juga melakukan hubungan komunikasi satu sama lain. Lalu ada juga kerjasama internasional yang cukup kuat. Salah satunya misalnya adalah NATO pada waktu itu, North Atlantic Treaty Organization, yang kalau Anda lihat isinya adalah negara-negara Eropa Barat plus Amerika Serikat dan Kanada yang ada di Amerika Utara. Ini kemudian tren yang ada coba untuk dijelaskan oleh teman-teman yang tadi orang-orang liberal. Berdasarkan tradisi liberal, kemudian dia bikin, ada yang bilang sebagai neoliberalism, renewed liberalism, atau malah dia tetap melabel dirinya sebagai liberalisme. Asumsi-asumsinya adalah mereka believe in progress, seperti yang minggu lalu, kemudian human being are perfectible and democracy is necessary. Dan ini bisa dibuktikan dengan data yang ada, di mana negara Eropa Barat dan Amerika Serikat pada waktu itu semangatnya adalah demokrasi. Dan coba untuk mengembangkan demokrasi, menginfluence negara-negara lain untuk memakai sistem demokrasi. Lalu kemudian dari data yang ada memperlihatkan bahwa iya, negara penting sebagai aktor. Mereka bermain sebagai sebuah aktor, aktivitasnya cukup banyak. Tapi ada aktor lain loh ternyata yang bermain, yaitu MNC, ada multinational corporations, perusahaan multinasional.
Dan pada waktu itu muncul cukup banyak. Kemudian ada juga organisasi internasional. Kita bisa sebut ada PBB, NATO tadi misalnya. Di Eropa pada waktu itu dibikin juga namanya ECSC, European Coal and Steel Community, yang kemudian berubah sampai tahun 1992 menjadi European Union. Lalu kemudian ada juga transnational actors, yaitu individu-individu yang kemudian bergerak melakukan aktivitas dari Amerika kemudian ke Eropa, Eropa kemudian ke Amerika juga. Dan mereka bisa jadi merupakan aktor sentral dalam berbagai isu atau dalam beberapa isu di dunia di world politics. Sehingga ini mengiyakan asumsi dari liberal bahwa aktor dalam hubungan internasional bukan cuma negara tapi bisa juga aktor-aktor lainnya. Lalu berikutnya kemungkinan dari kerjasama. Dan it happens, ada kerjasama loh antar negara-negara tersebut. Bahkan Amerika Serikat, negara yang dia nggak kena dampak perang dunia kedua, tapi malah ngebantuin juga negara-negara yang kena dampak perang dunia kedua. Walaupun ya kita bisa jelaskan di sisi lain ya Amerika Serikat itu punya produksi tapi kemudian nggak punya pasarnya harusnya Eropa, dan Eropa lagi bermasalah pada waktu itu secara ekonomi. Yang bisa dilakukan adalah bantuin mereka bangkit secara ekonomi, kemudian mereka bisa jadi pasar. Ini mirip lah dengan apa yang dilakukan oleh China. China punya barang, lalu kemudian negara-negara di sekitarnya nggak terlalu kaya. Yang dilakukan adalah bangun infrastruktur di negara-negara sekitarnya melalui program Belt and Road Initiative (BRI). Tujuannya adalah mereka bisa jadi pasar kalau misalnya ekonomi mereka bagus. Oke, kemudian world politics as complex system of bargaining between many different types of actors. Jadi aktornya banyak dan sistemnya ini kompleks. Dan malah ada saling ketergantungan, mungkin ketergantungannya antara MNC tergantung kepada negara, negara tergantung kepada organisasi internasional tergantung kepada transnasional, dan sebagainya. Dari sana akan membentuk sistem namanya interdependence, saling ketergantungan yang sifatnya kompleks. Ya bayangkan kalau misalnya negara A dengan negara B punya hubungan, negaranya ada hubungan, ada satu benang. Individu di individunya berhubungan, ada satu benang lagi. Kemudian MNC dengan MNC-nya berhubungan, tambah lagi satu benang. Lalu kemudian MNC dengan individu, organisasi internasional dengan MNC, dan sebagainya. Semakin rumit hubungan antar negara tersebut, semakin sulit negara tersebut akan bertabrakan atau berantem, karena mereka harus motongin hubungan-hubungan yang sifatnya kompleks tadi. Interdependence akan membuat sistem dunia menjadi lebih damai. Dan mereka yang dipikirkan, mereka meninggalkan, oh iya, world government sesuatu yang sangat ambisius di mana ada organisasi internasional punya otoritas tersendiri, itu nggak mungkin terjadi. Hukum internasional yang sifatnya mengikat itu nggak mungkin terjadi. Mereka shifting itu menjadi global governance. Intinya adalah ada hukum internasional, walaupun nggak mengikat nggak apa-apa, tapi ada hukumnya. Di mana negara itu yang bikin hukumnya kan negara, pasti mereka akan komit dengan hukum tadi. Lalu kemudian ada organisasi internasional, walaupun itu cuma wadah dan mereka nggak punya otoritas untuk menghukum negara manapun yang kemudian berlaku cheating atau melanggar hukum, tapi seenggaknya ada aturan, ada organisasinya yang kemudian bisa membuat negara saling berhubungan satu sama lain. Dua bidang tadi, hukum internasional dan organisasi internasional yang sifatnya lebih luas tadi, menjadi basis untuk dibentuknya global governance atau tata kelola global. Jadi shifting dari global government, world government ke global governance. Itu munculnya neoliberalisme. Intinya adalah dasarnya mencoba untuk memvalidasi asumsi-asumsi dari liberalis dengan data-data yang ada. Oke, ini neoliberalisme. Kemudian muncul dan malah mengkritik juga. Enggak kan, bener kan kalau kata mereka. Enggak perang-perang terus kok antar negara. Enggak juga kemudian negatif kok hubungan antar negara. Ini kemudian ya mereka mencoba untuk mengkritik juga realis yang sebelumnya merasa jumawa bisa menjelaskan perang dunia kedua terjadi. Lalu kemudian dari sana muncullah neoliberalisme, neorealis.
Dengan lagi-lagi munculnya dengan semangat tadi, semangat apa? Semangat behavioralisme. Kalau yang realis yang awal itu melihat bahwa ya menjudge manusia itu pada dasarnya buruk, udah. Lalu kemudian karena pada dasarnya buruk, mereka agresif, lalu kemudian berperang dan sebagainya. Kalau di sini dibalik, enggak, manusia itu mungkin enggak pada dasarnya buruk, bisa saja kemudian pada dasarnya baik, atau ya manusia relatif lah bisa dibilang kayak begitu, tapi struktur internasional yang bikin manusia berperilaku buruk. Kenapa? Karena sistem internasionalnya sifatnya anarki. Jadi karena sistem bikin unit-unitnya berperilaku supaya bagaimana caranya mengatasi sistem tersebut. Mereka percaya bahwa sistem sifatnya anarki, sistem internasional sifatnya anarki di mana tidak ada otoritas di atas negara. Dan negara itu adalah unit-unit di dalam sistem. Dan di dalam sistem tadi, negara-negara, semua negara itu punya kapabilitas ofensif. Mereka punya militer. Yang membedakan adalah ada negara yang kapabilitas militernya tinggi, ada yang kapabilitas militernya rendah. Tapi mereka sama-sama punya kapabilitas militer atau kapabilitas yang sifatnya ofensif. Yang artinya bikin semua negara berada dalam kondisi yang sifatnya uncertainty. Kenapa? Karena tadi Anda punya kapabilitas ofensif, atau orang lain punya kapabilitas ofensif. Anda nggak pernah tahu mereka punya intensi yang buruk terhadap Anda atau tidak. Contohnya misalnya seperti ini, Indonesia punya militer, Singapura punya militer, Malaysia punya militer, lalu kemudian Australia punya militer. Ada 4 negara tersebut. Apakah kita tahu militernya Singapura buat apa, militernya Malaysia buat apa, militernya Australia buat apa? Enggak. Kita nggak pernah bisa masuk ke dalam pikiran mereka. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah kita jagain apa yang kita punya. Caranya ya tadi, ningkatin kekuatan kita sekuat-kuatnya biar mereka kalaupun mau melakukan serangan kepada kita berpikir beberapa kali. Sehingga ya tadi, state always strive to maximize their relative power and preserve their autonomy. Supaya bisa survive, Anda harus jadi yang paling kuat di dalam sistem. Lalu kemudian sistem akan meng-create how unit behave. Ya tadi karena sistemnya anarki akan membuat negara-negara ketakutan satu sama lain sehingga dia akan menjadi agresif. Sehingga mereka kemudian akan jadi egois. Mementingkan diri sendiri, kepentingan nasional lebih penting daripada kepentingan negara lain dan sebagainya. Dan sistem karakteristik based on great power relationship. Karakteristik di dalam sistem itu tergantung dengan great power relationship. Dalam artian ya kalau kata orang-orang neorealis, sistem yang paling stabil adalah apa yang terjadi ketika perang dingin. Jadi dia mencoba untuk menjawab apa yang dikritik oleh orang-orang neoliberalis tadi. Nih kan kerjasama ada nih, iya kerjasama ada, tapi kerjasama yang kemudian cukup berjalan adalah kerjasama yang didasarkan kepada aliansi. NATO salah satu bentuknya adalah aliansi. Amerika Serikat menawarkan untuk membantu Eropa Barat kemudian akan mendukung Amerika Serikat sebagai great power di dalam sistem internasional. Jadi there's no free lunch, lagi-lagi seperti itu. Aliansi kemudian bisa terjadi dan kecenderungan sistem itu akan cenderung menuju kepada bipolarisme, di mana ada 2 kekuatan besar dalam sistem, karena itu adalah sistem yang paling stabil. Kenapa? Karena sistem yang lain gak akan sestabil bipolar. Jadi misalnya kalau unipolar itu gak akan stabil. Satu kekuatan yang paling kuat tidak akan stabil. Atau multipolar, polarnya banyak, kekuatannya kemudian banyak, tidak akan stabil juga. Contoh misalnya kalau tripolar, multipolar. Bayangkan kalau dunia ini ada 3 kekuatan yang relatif punya kekuatan yang sama. Amerika Serikat, misalnya China sama Rusia. Mereka punya kekuatan yang relatif sama. Itu nggak akan stabil. Kenapa nggak akan stabil? Misalnya seperti ini. Koefisien powernya di antara mereka, kalau kita bilangnya relatif sama, US 500, China 500, Rusia 500.
Ketika kekuatannya ada 3 tadi, yang akan terjadi adalah China dengan Rusia mungkin akan beraliansi. Kenapa? Karena ada common enemy, Amerika Serikat. China dengan Rusia ketika kekuatannya digabungkan jadi 1000, US-nya sendiri cuma 500. 1000 lawan 500, kalau perang menang yang 1000. Selama dia bisa menang, sangat rasional untuk melakukan perang terhadap ancaman yang ada tadi. Jadi perang bakal terjadi ketika sistemnya multipolar. Polar-polar yang ada akan beraliansi lalu kemudian akan melakukan serangan kepada pihak yang dianggap lemah atau menjadi ancaman bagi mereka. Itu multipolar. Lalu kemudian unipolar. Kenapa kemudian tidak stabil juga? Bayangkan sekarang itu unipolar. Atau pasca Perang Dingin itu unipolar. Amerika Serikat jadi satu-satunya kekuatan dan yang lain cuma kekuatan-kekuatan kecil di dalam sistemnya. Ada satu negara yang kemudian nakal, kayak misalnya Irak. Oke, saya serang Irak. Dan Amerika Serikat nggak akan berpikir beberapa kali. Ini ancaman harus diselesaikan. Selesai, Irak kemudian selesai. Ada masalah dengan Afghanistan. Oke, saya perang dengan Afghanistan. Selesai. Lalu kemudian Libya kemudian jadi ancaman juga, perang dengan Libya. Siapapun yang kemudian menentang kekuatan yang paling kuat ini, karena dia jadi satu-satunya yang paling kuat di dalam sistem, dia akan perang melawan pihak-pihak yang lain. Kalaupun tidak ada yang nakal di dalam sistem tadi, dia akan semena-mena juga terhadap pihak-pihak yang lain. Dan ini yang kemudian bikin Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua mencitrakan dirinya seperti global cup, polisi global bisa dibilang seperti itu. Dan perang-perang kecil seperti itu akan terjadi dalam sistem yang sifatnya unipolar. Tidak akan stabil. Yang akan stabil adalah sistem yang sifatnya bipolar. Amerika Serikat misalnya dengan Soviet seperti yang terjadi ketika Perang Dingin. Amerika Serikat punya kekuatan yang hampir setara dengan Soviet, ada negara-negara kecil yang nempel dengan mereka. Negara kecil dengan negara kecil di sini kemudian nggak akan saling berperang. Kenapa? Misalnya Amerika Serikat punya contohnya Turki, lalu kemudian Soviet punya Iran misalnya. Turki dengan Iran nggak bakal berantem karena kalau Turki perang lawan Iran, dia berarti nantangin Soviet. Iran nggak bakal perang melawan Turki karena kalau dia perang lawan Turki, dia nantangin Amerika Serikat. Amerika Serikat nggak akan perang lawan Soviet karena ya tadi kekuatannya 50-50 dan tidak rasional ketika Anda perang lalu kemudian Anda memulai perang yang tidak bisa Anda menangkan. Itu nggak rasional. Anda memulai perang kalau perang tersebut bisa Anda menangkan. Jadi yang stabil adalah bipolar. Jadi kemudian kenapa kerjasama bisa terjadi seperti yang tadi jawaban kepada orang-orang neorealis? Ya kerjasama bisa terjadi karena sistemnya bipolar pada waktu itu. Kerjasamanya dibangun berdasarkan aliansi. Bukan kerjasama yang artinya mutual interest dan sebagainya. Bukan seperti itu. Pendekatan ketiga yang bisa dikategorikan positivis juga. Kenapa positivis? Karena dia menjelaskan terkait dengan fakta sih sebenarnya. English School, International Society. Mereka munculnya mereka lebih kepada mencoba untuk menjembatani antara realis dengan liberalis yang dari dulu sejak HI muncul itu berantem terus. Bagi orang-orang atau pengkaji yang dari Inggris ini, mereka berpikirnya nggak perlu berdebat kok antara realis dengan liberalis. Kenapa? Dua-duanya benar. Jadi ngapain kemudian diperdebatkan? Mereka bilang international relations itu kayak kita lihat sebagai society, di mana unitnya adalah states. Mirip seperti masyarakat bisa dibilang seperti itu. Di mana masyarakat itu bisa stabil kok kalau misalnya ada norma dan mereka saling menjalankan normanya. Jadi dalam kondisi yang sifatnya society tadi, state as major actor, ya negara tetap jadi aktor utama. Dia mengiyakan apa yang dibilang oleh realis. Aktor yang lain itu nggak bakal jadi aktor. Jadi kayak individu, lalu kemudian MNC dan sebagainya. Kita lihat dia dari mana. Kalau MNC-nya dari Amerika Serikat, berarti dia part of Amerika Serikat. Dan mungkin saja bisa dipakai oleh Amerika Serikat sebagai instrumen dia untuk ke negara-negara lain.
Atau organisasi internasional, misalnya organisasi internasional kan cuma wadah saja, bukan kemudian tempat bukan aktor yang bisa berperan cukup signifikan. Jadi state as a major actor, bukan aktor yang lain. Lalu ini yang jadi perdebatan antara realis dengan liberalis, dan ini nggak usah diperdebatkan karena dua-duanya terjadi kok. Konflik terjadi, cooperations terjadi. Jadi bisa saja hubungan antar negara itu konfliktual, bisa saja hubungan antar negara kemudian saling kerjasama. Gimana caranya kita supaya konfliknya nggak terlalu banyak, kerjasamanya bisa lebih banyak. Karena hal itu lebih penting untuk bikin sistem yang sifatnya lebih stabil. Caranya adalah ada hukum internasional, dan mereka mengiyakan apa yang dibilang oleh orang-orang liberalis. Ada hukum internasional yang disepakati oleh negara. Negara yang bikin hukum internasional, dan dia pasti bakal komitmen terkait dengan hukum internasional tersebut. Walaupun sifatnya tidak ada yang mengenforce, seperti di masyarakat saja, kayak misalnya ada yang berperilaku menyimpang, paling dikucilkan, nggak apa-apa. Dengan dikucilkan tadi itu udah cukup kok buat sebuah negara kemudian dirugikan dalam sistem internasional. Image kok penting kok dalam sistem internasional, misalnya seperti itu. Ini yang kemudian dikembangkan oleh English School. Coba untuk jadi bridge builder antara realis dengan liberalis yang selama ini kemudian selalu berantem terus. Nah, ini yang biasa terjadi kalau misalnya ada dua kekuatan berantem, kemudian Anda coba pisahkan, ada kemungkinan yang bakal babak belur adalah Anda. Ya, English School ini yang kemudian babak belur. Babak belur dikritik oleh realis, dikritik juga oleh liberalis. Negara jadi aktor utama? Enggak, kalau kata liberalis. Aktor yang lain juga jadi aktor dan memainkan peranan yang signifikan. MNC mau kemana? Atau misalnya organisasi internasional walaupun tadi cuma wadah, tapi mereka kemudian punya sikap juga dalam permasalahan, dan mereka punya peranan penting juga. NGO punya peranan penting, dan yang lain sebagainya punya peranan penting, dan mereka sebenarnya lepas kok dari negara. Dihajar oleh liberalis. Lalu kemudian oleh realis, hukum internasional itu kalau ada sebuah negara tanda tangan, berarti dia kemudian itu men-serve kepentingan dia. Kalau nggak men-serve kepentingan dia lagi, kemudian dia bakal tinggalkan kepentingan hukum internasional tadi, sehingga nggak penting hukum internasional. Lalu kemudian kalau kata realis, kerjasama, tapi bukan kerjasama yang sifatnya seperti yang dipikirkan oleh liberalis, tapi lebih kepada aliansi. Itu yang happens, itu yang mungkin terjadi. Kerjasama dalam bentuk lain nggak mungkin terjadi, kalau kata orang realis. Kalau kata liberalis, konflik, iya sih memang konflik bakal terjadi, tapi itu last resort loh. Negara kemudian akan mengupayakan kerjasama terlebih dahulu dan sebagainya. Intinya English School kemudian ya babak belur juga dikritik oleh kedua pemikiran awal tadi. Sebagai sebuah pikiran dalam artian ya mereka dipertanyakan konsistensinya, kemudian kok ke kiri iya, ke kanan iya, dan sebagainya. Dari sana kemudian ini yang menjadi debate kedua dalam hubungan internasional. Traditional approach yang tadi realis liberalis yang awal, fokusnya adalah understanding, cuman memahami saja. Dan mereka mendasarkan kepada norms dan juga values yang ada. Lalu kemudian cara berpikir mereka didasarkan kepada judgment dan juga assumptions yang didasarkan juga kepada sebatas historical knowledge. Dan kebanyakan juga yang memikirkan traditional approach ini biasanya adalah pelaku dalam kebijakan luar negeri sebuah negara. Anda bisa tahu Woodrow Wilson yang jadi tokoh idealis, dia adalah presidennya Amerika Serikat. Atau misalnya Hans Morgenthau, dia penasihat keamanan nasionalnya Amerika Serikat. Yang artinya bisa saja teori-teori yang kemudian dikeluarkan oleh mereka itu mencoba untuk menjustifikasi tindakan-tindakan yang mereka lakukan sebagai pelaku. Jadi teorisnya malah jadi inside subject, sehingga akan sangat bias pendekatan yang sifatnya tradisional ini. Ini yang kemudian direspons oleh kaum behavioralis, di mana fokusnya bukan cuma understanding saja, tapi explaining.
Caranya adalah bangun hipotesis, mungkin berdasarkan judgment atau assumption yang di sini, tapi nggak berhenti di sana. Kita collect data, kumpulkan data, lalu kemudian dari data yang ada mencoba untuk menjustifikasi asumsi-asumsi yang ada di sini, sehingga ilmunya menjadi scientific. Dan supaya tidak bias, teoris atau scholars itu harus outside subject. Dalam artian ya tadi, akademisi itu posisinya ada di menara gading. Lihat aja apa yang terjadi di bawah, lalu nggak usah ikut dengan apa yang terjadi di bawah. Setelah itu kemudian melakukan penilaian, melakukan analisis. Analisisnya akan lebih objektif dibandingkan kemudian jadi pelaku juga. Ini perdebatannya kemudian di great debate kedua ini adalah di aspek metodologi yang kemudian berbeda. Sekian pembahasan kita terkait dengan great debate kedua dalam ilmu hubungan internasional antara traditional approach dan juga behavioralist response. Kita akan teruskan lagi pembahasan kita ke great debate ketiga dan keempat dalam pertemuan berikutnya. So stay tune dan selamat mengenal HI lebih dalam.